Namun tersorot momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Prabowo. Momen itu tercipta seusai Jokowi menyerahkan dan membayar zakat menggunakan kris yang telah tersedia di meja. Lantas Jokowi menghampiri dan menyalami beberapa menteri yang menggunakan kemeja batik. Kita lihat Prabowo Subianto yang memakai kemeja putih turut berdiri menyambut Jokowi. Namun Jokowi pun tak mengulurkan tangan untuk menyalami Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Prabowo yang sudah berdiri hanya melihat ke kanan dan kiri. Sejak awal, saya sudah mengingatkan ada masalah antara Jokowi dan Prabowo yang awalnya seperti bersahabat, tetapi di balik itu semua sebenarnya hanyalah pertemanan berdasarkan kepentingan. Sederhana aja, Prabowo butuh campur tangan Jokowi sebagai presiden untuk dia bisa menjadi presiden. Sedangkan Jokowi butuh kendaraan melalui Prabowo supaya anaknya Gibran bisa menjadi calon wakil presiden. Logika sederhana saya sejak awal sudah meragukan bahwa persahabatan yang tampak di publik antar Jokowi dan Prabowo yang terjalin sebelum pemilu ini akan langgeng. Karena ketika Prabowo sudah dilantik menjadi presiden nanti, sudah pasti dia hanya mau didampingi oleh orang-orang dia yang sudah dia percaya selama belasan tahun sebagai orang terdekat atau bahkan para menterinya. Dan itu bukan orang-orangnya Jokowi. Dalam artian mereka yang terindikasi sebagai orang-orang dekat Jokowi selama ini sudah pasti nanti akan tersingkir. Ini hal yang sangat lumrah di dalam kekuasaan. Kita juga ketika menjadi pemimpin, tentu maunya ingin orang-orang kepercayaan kita yang ada di samping kita toh, bukannya orang kepercayaannya orang lain. Dalam sebuah diskusi publik, seorang wartawan lama, Uni Lubis, mengatakan bahwa dia mendapatkan info bahwa Jokowi menitipkan 4 nama orang terdekatnya untuk dijadikan menteri ketika nanti Prabowo menjabat. Orang-orang dekat Jokowi ini yang selama dia menjabat membantunya menjadi besar seperti sekarang. Termasuk juga dalam memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2024. Dan dikabarkan juga Prabowo sudah membentuk kabinet bayangan dia sendiri kalau dia nanti dilantik menjadi presiden Oktober. Dan kabarnya pembentukan kabinet bayangan ini juga melibatkan Jokowi. Karena Jokowi punya kepentingan untuk menempatkan orang-orangnya sebagai menteri. Tetapi pandangan saya pribadi, Prabowo mungkin akan mengiyakan saja apa keinginan Jokowi sampai dirinya dilantik nanti. Bahkan mungkin orang-orang Jokowi itu akan diberikan jabatan selama setahun lah pemerintahan Prabowo nanti. Dan sesudah setahun, jabatan-jabatan strategis termasuk menteri tentu akan diisi oleh orang-orang kepercayaan Prabowo dan bukan lagi orang kepercayaannya Jokowi. Orang-orang kepercayaan Prabowo ini adalah orang yang sudah belasan tahun bersama Prabowo ketika dirinya kalah di pemilu 2014 dan 2019. Dan daftarnya itu sangat panjang. Sehingga Prabowo harus mengisi ruang buat mereka dengan menyingkirkan orang-orang Jokowi yang dulu di tahun 2014 dan 2019 membuat Prabowo kalah di Pilpres. Bahkan kabar terbaru, beberapa elit partai yang kemarin dekat sama Jokowi sekarang sudah pada merapat ke Prabowo. Karena nanti yang jadi presiden sudah Prabowo, bukan lagi Jokowi. Dan situasi ini tentu meresahkan Jokowi yang Oktober nanti tentu sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Orang-orang dekat atau partai yang dekat dengan Jokowi tentu tidak akan tinggal diam. Mereka juga nggak ingin dong kehilangan kue kekuasaan. Seperti Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dengan PD-nya, PSI mengumumkan usulnya untuk menjadikan Jokowi sebagai ketua dari koalisi beberapa partai. Dalam artian sederhana, ada keinginan untuk membentuk koalisi dari partai-partai pendukung Jokowi di Pilpres 2024 dan Jokowi nanti akan dijadikan pemimpin tertinggi dari koalisi partai-partai itu. Usulan sih boleh-boleh aja. Pertanyaan besarnya adalah ketika Jokowi tidak menjabat lagi Oktober nanti,
Apakah partai itu mau bergabung di bawah Jokowi? Wow, itu mimpi yang terlalu muluk rasanya. Kalau melihat karakter elit-elit partai kita yang mayoritas pragmatis dan juga cenderung oportunis, tentu menyatukan partai-partai itu di bawah Jokowi yang sudah tidak menjabat lagi jadi hal yang tidak mungkin. Oktober nanti Jokowi sudah selesai jadi presiden, nggak megang lagi kekuasaan. Lalu untuk apa perintahnya itu harus dituruti? Tentu partai-partai itu akan lebih senang ada di bawahnya Prabowo yang memegang kekuasaan nanti. Apalagi kalau mereka dikasih jabatan menteri atau jabatan yang nikmat lainnya. Belum apa-apa, orang dekat Jokowi seperti Bahlil yang diproyeksikan akan jadi ketua umum Golkar saja sudah diserang dengan kasus suap tambang. Ini menguatkan prediksi sudah terjadi pembelahan di internal Golkar yang mengerucut pada siapa nanti yang menjadi ketua umum Golkar. Apakah dia nanti orangnya Jokowi atau orangnya Prabowo? Kalau sudah masuk di sini, ini sudah masuk pada ranahnya perang bintang. Perang para elit untuk menjadi penguasa di negeri ini. Kita ini, para penonton, cukuplah gelar tikar sambil nunggu apakah pembagian bansos akan seperti waktu Pilpres kemarin atau itu hanya ada di masa promosi aja. Selamat berpuasa untuk kawan-kawan yang menjalankan. Gaspol.